Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Ibu semuanya, ketemu lagi kita dalam kegiatan pembelajaran DDPK. Khususnya kita di elemen kelima membahas tentang basis data. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam melanjutkan kegiatan pembelajarannya ya. Oke, pada hari ini ya, kita akan membahas beberapa materi yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu basis data, tentang data, lalu hierarki basis data. Nah, hari ini fokus ya, perhatikan penjelasan Ibu, didengarkan, kalau perlu ada yang dicatat di buku silakan saja dicatat ya, mungkin dalam bentuk ringkasan supaya nanti poin-poin yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami siswa lebih dalam. Oke, siapkan alat tulisnya, simak baik-baik penjelasan Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang nama field ya. Field itu adalah judul kolom ya. Judul kolom ya, kalau kita perhatikan di tabel pada pertemuan sebelumnya itu field itu bisa dikatakan judul kolom. Nah, untuk nama field itu ada aturan ya, ada aturan pemberiannya. Nah, apa itu aturannya? Yang pertama harus jelas dan deskriptif. Jelas dan mudah dipahami. Jadi, nama field itu harus mencerminkan isi datanya. Misalnya, kita mau buat itu nanti kolom itu terdiri dari nama mahasiswa. Nah, sebaiknya nanti kita beri nama fieldnya itu nama underscore MHS. Ya. Jadi nanti field itu menjelaskan apa isinya. Contohnya, berikutnya, konsisten. Saat kita memberikan nama field itu harus konsisten. Konsistennya di mana sih? Nah, misalnya kita tadi menggunakan underscore ya. Nah, usahakan jika ada nama field yang lebih dari satu kata, nanti kita gunakan underscore setiap field. Contohnya ini, kita mau buat alamat mahasiswa ya. Nah, nanti kita buat alamat underscore MHS. Lalu kita mau buat nanti fieldnya itu namanya tanggal lahir, nah tanggal underscore lahir. Nah itu yang namanya lebih kurang konsisten. Kemudian aturan yang lain singkat tetapi jelas. Silakan saja nanti kalau mau buat field itu singkat tapi jelas. Jangan terlalu singkat juga ya. Tetapi jangan terlalu panjang juga. Jadi pemberian nama field itu singkat dan jelas. Singkat boleh tapi tidak boleh terlalu singkat. Dan hindari penggunaan nama field yang terlalu panjang. Berikutnya, hindari kata benda. Ya, jadi kalau membuat nama field itu hindari kata benda. Sebaiknya katanya buatlah itu field dengan kata sifat atau frasa yang menjelaskan karakteristik data dalam field. Jadi nanti buat field itu ya kata sifat. Tahu ya kalau bahasa Indonesia kata sifatnya seperti apa ya, kalau kata benda seperti apa. Nah itu buat karakteristiknya lebih jelas tentang isi dari kolom itu. Misalnya nama. Nama itu kan ada nama depan, ada nama belakang. Nah kita buat nanti nama depan atau nama belakang. Jadi tidak cukup hanya nama saja. Gitu ya, hindari kata benda. Next. Gunakan prefix atau sufiks jika diperlukan. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Indonesia nih ya, prefix, sufiks ya. Jika ada beberapa tabel yang memiliki field dengan nama yang sama ya, itu misalnya ada ID gitu ya. Jadi jangan ID saja. Nah, kita buat di situ misalnya produk ID. Lalu kategori ID. Jadi kita harus ada pembedanya ya. Jadi jangan ID di dalam tabel itu ID, nanti tabel yang lain ID. Itu akan membuat kerancuan. Jadi diharapkan tabel-tabel yang ada itu misalnya nanti ada kita mau buat field ya, produk ID, kategori ID, ya ID-nya itu hampir sama ya. Jadi coba dibedakan. Itu maksudnya. Berikutnya, nih contoh penamaan field yang baik dan kurang baik. Di sini ada beberapa contoh ya.
Ya nanti bagaimana cara penulisannya silakan saja nanti, siswa-siswi Ibu perhatikan. Jadi mana yang bagus, mana yang kurang bagus dalam hal pemberian nama file. Lanjut, kita akan bahas tentang perbedaan antara atribut dan file. Ibu pernah sampaikan ya, nanti, sebagian itu ada yang menyebut itu atribut ya, hampir sama penggunaannya dengan file maksudnya. Tapi ternyata ada perbedaan antara atribut dengan file. Yang mana itu? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama konteks penggunaan. Jadi kalau di atribut itu lebih sering digunakan dalam konteks model data atau desain basis data untuk mendeskripsikan karakteristik entitas. Ya, disilakan saja dibaca ya. Nih, file katanya kalau file itu lebih umum dalam konteks implementasi basis data. Jadi merujuk pada kolom yang menyimpan data. Nah, kalau kita biasakan itu pakai yang file ya. Kalau atribut tuh mungkin lebih lebih tinggi lah levelnya ya gitu. Lebih kurang agak sudah masuk lebih, tinggi lagi, pembahasannya. Yang kedua fokus. Nah, atribut menekankan pada sifat atau karakteristik dari entitas, sedangkan file menekankan pada tempat penyimpanan data aktual dalam tabel. Yang ketiga, terminologi. Nah, ini dalam hal kata ya. Jadi kalau di atribut itu biasanya digunakan dalam konteks teori basis data dan model entitas relasi. Kalau file lebih sering digunakan pada konteks praktis dan teknis seperti dalam SQL dan pengelolaan basis data. Ya, nanti hampir-hampir mirip sih. Jadi biar tahu bedanya aja apa antara file dan atribut. Tapi sering orang menyamaratakan atribut dan file. Berikutnya kita lanjut ke tabel. Kalau tadi kita udah bahas file ya. Tabel itu adalah ya struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam basis data. Jadi kalau basis data itu sendiri adalah kumpulan dari tabel. Sedangkan tabel itu terdiri dari baris dan kolom yang membentuk matriks data. Setiap kolom dalam tabel mewakili atribut dari entitas. Nah, entitas itu juga nanti sering orang samakan dengan tabel gitu ya. Sedangkan setiap baris mewakili satu instan atau rekod dari entitas tersebut. Nah, ini penjelasan sedikit tentang tabel. Nah, ini ada perbedaan antara tabel dan entitas. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara tabel dan entitas. Tuh, secara konteks, tabel itu katanya merupakan struktur fisik dalam basis data yang menyimpan data. Tabel adalah implementasi dari entitas dalam sistem basis data. Jadi dia hampir mirip, hampir sama dalam bentukannya, tetapi itu nanti dalam hal pengelolaan basis datanya yang lebih luas lagi itu ternyata berbeda dalam pengertiannya. Kemudian kalau strukturnya sendiri, tabel terdiri dari baris dan kolom, di mana kolom mewakili atribut dan baris mewakili rekod. Sedangkan di entitas, ya didefinisikan oleh atribut yang mendeskripsikannya, tetapi tidak memiliki struktur fisik sampai diimplementasikan dalam tabel. Jadi kalau tidak diimplementasikan di dalam tabel itu entitas itu ya seperti atribut biasa saja gitu ya. Fungsi tabel digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam basis data, sedangkan entitas digunakan untuk merancang dan memodelkan data yang akan disimpan dalam basis data. Nah, memang secara tampilan itu secara kegunaan itu hampir sama antara tabel dan entitas. Lanjut. Nih aturan pemberian nama tabel. Bagaimana aturannya? Ya, gunakan kata benda. Hindari singkatan atau kata-kata yang umum ya. Jadi kalau buat nama tabel itu gunakan kata benda. Misalnya produk mahasiswa. Nah, itu gitu pemberiannya. Jadi jangan kata kerja ya atau kata yang lain. Nah, hindari kata umum, misalnya kursus, ya, lebih baik daripada tabel kursus mahasiswa yang diambil. Nah, itu kan terlalu panjang juga ya. Jadi tabel itu eh, singkat ya, singkat dan jelas ya. Jangan juga kalimat-kalimat yang panjang seperti ini. Oke, berikutnya aturannya gunakan huruf kecil atau camel case. Ya, kalau misalnya kita nanti mau buat
ini lebih lebih rapi ya, mungkin huruf kecil saja semuanya. Misalnya mahasiswa, gitu, mahasiswa kursus. Kalaupun mau dibuat seperti ini mungkin di awal kata ya mahasiswa, M-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Jadi bisa menggunakan huruf kecil dengan underscore. Jangan lupa ya, kalau underscore itu memang sangat penting di dalam pemberian nama tabel. Jadi kalau panjang, ya jangan panjang-panjang juga. Kalau mau lebih dari satu kata, gunakan underscore untuk memisahkan kata. Itu ya, jadi data pelanggan, informasi produk, nah itu nama tabelnya gitu ya. Berikutnya, gunakan bahasa yang konsisten. Jadi kalau dia bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau nanti dia menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Jadi jangan di-mix, jangan dicampur-campur. Lalu di sini hindari sufiks atau prefiks yang tidak perlu. Jadi jangan menambahkan, misalnya kita buat ini. TBL, tabel maksudnya ya. Di akhir nama tabel misalnya kampus, lalu dibuat kampus TBL ya. Mungkin ada sudah banyak contoh-contoh ya. Tapi sebaiknya dihindari, bukan salah total ya, bukan salah total, tapi sebaiknya dihindari. Gitu. Oke, kita masuk ke jenis tabel. Jenis tabel dalam basis data itu ada beberapa jenis ya, banyak lah ya, lebih kurang ada lebih dari 2 ya. Cuma nanti kita fokus ke tabel yang satu ini dan satu ini, yaitu tabel utama atau primary table. Tabel utama ini, bagaimana tabel utama? Jadi kalau tabel utama ini menyimpan data inti, ya. Data inti atau utama dari suatu entitas atau suatu tabel. Contoh, misalnya kita mau buat tabel pelanggan ya dengan kolom ID pelanggan, nama, alamat dan telepon. Nah, itu langsung ya, itu kaitannya dengan pelanggan. Jadi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dan telepon pelanggan. Tidak ada kita campur-campur di sana dengan nama barang atau yang lain. Fokus pada data inti dari entitas itu atau tabel tersebut. Nah, biasanya di primary table ini juga sudah ada kita pasang yang namanya primary key. Jadi primary key itu biasanya ada di tabel utama. Tabel berikutnya tabel relasi atau relation table. Nah, kalau tabel ini gunanya untuk menyimpan hubungan antara dua tabel utama. Misalnya nih ada tabel pesanan yang menghubungkan antara pelanggan dan produk, gitu ya. Jadi ada tabel pesanan di mana pada tabel pesanan ini nanti ada kaitannya dengan pelanggan dan produk. Pelanggan memberi produk. Nah, itu di tabel pesanan. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan tabel yang berelasi ya. Nanti ada kita belajar tentang relasi ya. Jadi fungsinya menunjukkan hubungan antara entitas yang berbeda seperti hubungan satu ke satu ke banyak dan banyak ke banyak. Oke, next. Jenis tabel yang lain ada tabel referensi, tabel histori, tabel fakta, tabel indeks, tabel agregasi dan ini tabel agregasi 2 kali ya. Ya nggak apa-apa deh, mungkin salah ketik. Jadi nanti cari informasinya, yang fokus kita pada tabel yang kedua tadi aja ya, yang 2 tabel tadi ya. Nanti untuk yang lainnya bisa siswa-siswi Ibu cari ya, bisa googling sambil menambah pengalaman berliterasi. Oke, next. Setelah tabel, kita bahas tentang jenis key, kunci pada tabel basis data. Nah, di pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah pernah menyampaikan tentang kunci primer atau primary key ya. Jadi kunci ini adalah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu rekor atau baris secara unik atau untuk menghubungkan rekor pada tabel yang berbeda. Fungsi key pada basis data ini apa sih? Nah, ini ada beberapa fungsi ya. Jadi kalau nanti mengidentifikasi baris secara unik, kita bisa menggunakan primary key. Nah, gitu. Lalu untuk menghubungkan tabel, kita bisa menggunakan nanti foreign key ya. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel yang berbeda. Lalu kalau nanti menjaga integritas data, kita perlu juga key memastikan data dalam basis data konsisten dan akurat.
Nah, ini jenis key pada tabel basis data ini ya. Ada primary key, ya, jadi biasanya tuh primary key tuh pada tabel utama ya. Kita pasang primary key itu pada tabel utama. Perhatikan tadi ya penjelasan Ibu ya di tabel-tabel jenis tabel tadi. Jadi dia harus unik ya. Tidak boleh nol, tidak boleh nol di sini nggak boleh itu nanti nilainya kita waktu penginputan data kosong. Nah, jadi harus ada nilainya, harus ada isinya. Tidak berubah. Jadi nilai kunci utama ini sebaiknya tidak pernah berubah ya. Misalnya pada tabel pelanggan, ID pelanggan. Nah, ID pelanggan itu nggak akan berubah-berubah ya ID pelanggan gitu ya. Jadi isinya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau dari awal dia ID pelanggannya itu ya terus dia nanti ID pelanggannya seperti itu. Kemudian ini ada contohnya ya, primary key-nya ya. Ya, ini ada contohnya. Jadi di situ ada student ID, ada first name, ada last name, ada course ID. Ya, walaupun di sini ada ID di sini course ID, dia pilih di sini primary key-nya adalah student ID. Kenapa? Ya, student ID ini hanya dimiliki oleh satu student, tidak bebas dimiliki. Oke. Next. Lalu ada foreign key, kunci asing. Nah, ini atribut dalam satu tabel yang menuju ke kunci utama tabel. Nah, fungsinya apa? Menciptakan hubungan antara dua tabel. Nah, nanti bagaimana kita merelasikan tabel ke tabel itu kita harus ada catatan ya. Jadi, bagaimana cara menghubungkan antara tabel dengan tabel yang lain. Misal nih pada tabel pesanan, ID pelanggan bisa menjadi kunci asing yang merujuk ke ID pelanggan pada tabel pelanggan. Jadi ada tabel pelanggan, ada tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan itu kita pasang ID pelanggan sebagai foreign key. Kenapa? Ya, di dalam tabel pesanan pasti nanti ada melibatkan yang namanya pelanggan. Nah, bagaimana kita relasikan antara tabel pesanan dengan tabel pelanggan? Kita gunakan ID pelanggan sebagai foreign key. Lalu primary key-nya di tabel pesanan apa? Pada tabel pesanan, primary key-nya adalah ID pesanan. Nah, nanti akan contohkan ya. Oke, ini ada gambarnya lebih kurang. Jadi di sini ada foreign key-nya, tuh relationship-nya. Lalu ini primary key-nya pada course ID. Kalau dia buat di sini foreign key-nya course ID, nih. Tadi primary key-nya kan student ID. Nah, di tabel yang ini dia jadikan course ID-nya itu sebagai foreign key. Nah, ini dia ya. Kalau di dalam tabel course ya, ini dia course ID sebagai primary key. Jadi kalau di tabel student sendiri student ID primary key, nah di sini dia adalah foreign key. Kenapa? Di tabel course dia sudah menjadi primary key. Next, kandidat key. Nah, ini kandidat key lebih mirip ya, mirip primary key dianya. Tetapi dia hanya satu kandidat. Artinya begini, kalau di dalam satu tabel itu sudah ada primary key, nanti bisa field yang lain ya, field yang lain kita jadikan kunci kandidat jika diasumsikan setiap pelanggan guna telepon. Jadi misalnya nih pada contohnya nih ya. Jadi perbedaan dengan primary key hanya satu kunci kandidat yang dipilih sebagai primary key. Jadi nggak bisa banyak kandidat itu ya, kan namanya kandidat ya. Artinya atribut secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Misal pada tabel pelanggan, selain ID pelanggan, nomor telepon juga bisa menjadi kunci kandidat. Ya, kenapa? Ya, setiap orang mungkin punya nomor telepon yang unik ya, masing-masing ya. Jadi setiap pelanggan punya nomor telepon yang unik. Bisa nanti nomor telepon dijadikan kunci kandidat. Lalu ada composite key, ya, kemudian ada alternate key. Nah, ini kalau composite ini katanya gabungan, kalau kunci ini alternatif. Nanti siswa boleh baca-baca lagi ya. Nah, ini ada contohnya pada tabel pesanan, misalnya kombinasi ID pelanggan dan tanggal pesanan bisa menjadi composite key untuk secara unik mengidentifikasi
setiap pesanan. Misalnya kita mau ngecek nih pesanan sini, ayo kita masukkan aja ID pelanggannya dan tanggal pesanan, biasanya gitu dalam hal pencarian ya. Nah, untuk menjadi komposit ini kita pakai yang ID pelanggan dan tanggal pesanan supaya lebih cepat mendapatkan informasi. Lalu ada alternate key, kunci kandidat yang bukan dipilih sebagai primary key. Jadi misalnya nih pada tabel pelanggan, jika ID pelanggan adalah primary key, maka nomor telepon bisa menjadi alternate key. Gitu. Ya, nanti kita diskusi lagi ya. Ini penjelasan singkat saja oleh Ibu tentang materi kita. Kemudian aturan menentukan primary key. Nah, ternyata dalam penentuan primary key juga tidak sembarang ya. Harus nilainya unik. Kemudian tidak boleh nol alias kosong. Tidak boleh primary key itu kita kosongkan saat kita penginputan data. Lalu tidak berubah. Ya, tidak berubah artinya misal nih ID pelanggannya mulai awal dia diidentifikasi ID-nya, seterusnya itu akan dipakai untuk ya pemilik yang sama. Jadi tidak diubah-ubah setelah ditetapkan. Mengubah nilai primary key katanya dapat menyebabkan inkonsistensi dalam hubungan antar tabel. Iya benar. Lalu harus stabil, nilai primary key harus stabil, tidak berubah seiring waktu. Contoh, ID pelanggan lebih stabil dibandingkan alamat email, kan gitu. Ya bisa saja ya, ID pelanggan itu nanti satu pelanggan tuh bisa banyak email. Jadi kalau dipakai email yang satu, bisa saja nanti tidak aktif, email yang lain sudah ada. Tapi kalau ID pelanggan itu dari awal dia diidentifikasi sebagai ID, ya seterusnya juga nanti ID-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Jenis relasi tabel. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, jadi kalau ada nanti beberapa tabel, kaitannya dengan hubungan antar tabel, jadi kita pakai relasi. Misal tadi ada tabel pelanggan, tabel pesanan, tabel produk. Nah, bagaimana itu data itu bisa berelasi supaya nanti kita bisa mengambil informasi-informasi dari beberapa tabel yang ada dan menjadilah laporan yang dalam bentuk informasi. Oke, ini dia. Nah, jenis relasi tabel basis data itu ada 3. Ya. One to one, ya one to one pada baris tabel pertama, ya hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Artinya nih, satu orang hanya memiliki satu KTP ya. Jadi contoh ya, ini contohnya satu orang hanya memiliki satu KTP. Jadi kalau di dalam pendataan one to one gitu ya. Makanya kalau nanti KTP-nya banyak berarti orangnya bisa banyak. Tapi kalau orang satu pasti KTP-nya satu. Nggak mungkin kan satu orang punya KTP banyak. Berarti itu ada masalah dalam sistemnya. One to many pada baris, satu baris pada tabel pertama dapat berhubungan dengan banyak baris pada tabel kedua. Contoh, satu penulis dapat menulis banyak buku ya. Satu penulis dapat menulis banyak buku. Itu normalnya ya. Ya walaupun mungkin ada saat ini buku yang ditulis oleh banyak penulis ya, keroyokan gitu ya. Tapi pada umumnya satu penulis dapat menulis banyak buku. Baik, next, many to many. Banyak baris pada tabel pertama dapat berhubungan dengan banyak baris pada tabel kedua. Contoh, satu siswa dapat mengambil mata kuliah yang banyak, satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak siswa. Nah, ini merepresentasikan tabel yang many to many. Oke, nanti ada contohnya ya. Berikutnya nih contohnya. Nah, di sini ada gambaran one to one ya, ini 1 ke 1. Misal nih siswa, ya ID siswa, lalu wali siswa, kan? Nah, nih yang menghubungkan mereka itu adalah ya ID wali dan di sini nih ID wali ya, ID siswa ini kunci primernya nih, tuh. Jadi yang menghubungkan siswa dengan wali siswa ada ya satu siswa, iya satu siswa mempunyai satu wali itu maksudnya ya. Satu wali mempunyai data satu siswa. Tuh.
Berikutnya, nih contohnya data siswa dan orang tuanya. Sehingga setiap satu data siswa, tabel siswa akan terhubung ke satu data orang tua wali di tabel wali siswa. Nah ini tentang guru wali dan siswa. Satu baris di sini nih. Nah, nih ID guru wali. Nah, ini ID guru walinya ya. Jadi kalau guru wali itu bisa mewaliin banyak siswa. Di sini satu guru walinya tapi bisa mewaliin banyak siswa. Jadi one to many ya. Jadi satu wali itu bisa memiliki banyak siswa yang diwaliinnya atau dinawingnya. Next. Nah, ini many to many. Nah, kalau many to many di sini nih. Siswa dan mata pelajaran. Satu siswa bisa mempelajari banyak mata pelajaran dan mata pelajaran juga ya bisa diambil oleh banyak siswa. Makanya di sini relasi tabel siswa dan mata pelajaran adalah many to many. Oke? Ya, nanti untuk penjelasannya di latihan lebih terlihat lagi pemahaman siswa ya. Next, kesimpulan. Inilah beberapa kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan latihan lebih gampang atau lebih mudah setelah memahami dari penjelasan yang Ibu berikan. Ini sumbernya. Demikian untuk penjelasan kali ini. Nanti kita lanjutkan ke latihan. Mudah-mudahan siswa bisa mengikutinya dengan benar ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.